Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Jika seseorang terus mengasimilasi tungku spiritual bahkan setelah itu, mungkin ada komplikasi untuk tubuhnya. Hanya dengan pemahaman yang sangat mendalam tentang tungku spiritual, dan khususnya, pemahaman yang sempurna tentang sifat tungku spiritualnya sendiri, adalah mungkin bagi manusia untuk menggunakan 4 atau bahkan 5 tungku spiritual. Dalam sejarah Temple Alliance, ada beberapa catatan masa lalu dari pembangkit tenaga listrik yang menyatu dengan sejumlah besar kompor spiritual, dan semuanya telah meninggalkan jejak yang signifikan dalam sejarah. Namun, lebih banyak catatan menggambarkan kasus jumlah tungku spiritual yang diserap secara berlebihan yang secara negatif mempengaruhi kehidupan penggunanya. Untuk benar-benar menyerap lebih banyak tungku spiritual, ada metode lain, dan itu adalah menggabungkan tungku spiritual satu sama lain. Menggabungkan tungku spiritual yang sudah berasimilasi akan mengurangi jumlah tungku spiritual dalam tubuh seseorang, dan dengan demikian menciptakan lebih banyak ruang yang tersedia untuk menyerap tungku spiritual lainnya. Setelah melebur, kompor spiritual akan menghasilkan efek akumulasi, dan ini akan meningkatkan efisiensinya. Ini benar-benar hal yang baik bagi siapapun, tetapi apakah sangat mudah untuk menggabungkan kompor spiritual? Mendapatkan kesempatan untuk menggabungkan tungku spiritual pertama-tama sangat sulit, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang fakta bahwa penggabungan itu sendiri melibatkan sebagian besar ketidakpastian dan risiko. Kelompok Long Hao Shen telah memperoleh kesempatan yang begitu besar, tapi masih terlalu dini untuk mengatakan apakah mereka akan bisa mendapatkan keuntungan dari itu. Direndam di kolam hijau, Long Hao Shen tiba-tiba tenang. Setelah kebangkitannya sebagai dewa pilihan, pikirannya bahkan lebih fokus, dan mencapai kondisi optimal dengan sangat mudah. Segera, dia merasakan tubuhnya sendiri terbungkus dalam energi vital, meresapinya dengan lembut. Energi kehidupan ini memasuki tubuhnya secara perlahan, atau setidaknya terasa seperti itu. Energi yang tidak berbahaya dan bermanfaat ini bergabung dengan energi spiritual cair Long Hao Shen, memperkuat tubuh dan pikirannya, dan segera dia mencapai tingkat relaksasi yang lengkap. Semua otot dan saluran energinya benar-benar lemas saat ini. Perlahan-lahan, energi vital yang lembut ini menutupi seluruh tubuhnya, sebelum perlahan-lahan mengalir ke dadanya. Di sana, perlahan-lahan mereda. The Light Elemental Fairy Yating duduk di dalam Sein Spiritual Stove saat energi vital berwarna hijau tipis ini dituangkan ke Sein Spiritual Stove. Segera, perubahan misterius dihasilkan. Kedua tangan Yating mulai mengambil pose tertentu. Saat wajahnya mengungkapkan ekspresi bahagia, dia memasuki keadaan khusus. Sebuah cahaya putih lembut terpancar oleh Sein Spiritual Kompor, menghasilkan lingkaran putih yang menyebar di dalam Long Hao Shen yang tiba-tiba merasa otaknya sendiri menjadi pusing. Di dadanya, dia merasakan sensasi panas, tapi ini tidak mempengaruhi keadaan fokusnya. Energi spiritual cair di tubuhnya dikonsumsi tanpa suara dengan kecepatan yang menakjubkan di bawah perasaan nyaman ini, dan di kolam hijau ini, energi vitalnya terus menguat. Tapi ini tidak membantu dalam meningkatkan energi spiritual internalnya. Tampaknya waktu tidak berlalu di tempat ini, dan Long Hao Shen merasakan kehangatan di dadanya meningkat hingga mencapai tingkat panas yang membara. Setelah secara bertahap mencapai keadaan ini, itu menghasilkan perasaan yang menyala-nyala, seolah-olah bola api dinyalakan dengan keras di dalam dadanya. Namun, dia tidak merasa khawatir saat itu. Jika bahkan setelah kebangkitannya sebagai dewa pilihan dan dengan tingkat pemahamannya tentang dua tungku spiritualnya, dia masih tidak dapat menggabungkannya, siapa yang akan dapat mencapai perpaduan tersebut? Ini bukan arogansi tapi kepercayaan diri. Namun, Long Hao Shen masih gugup, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk rekan-rekannya. Perpaduan tungku spiritual ini menghasilkan rasa sakit yang jauh melebihi imajinasinya. Selain itu, karena hampir tidak ada energi spiritual internal yang tersisa untuk perlindungan diri, setelah diserap sepenuhnya dalam proses fusi, semua rasa sakit yang tersisa untuk ditanggung tubuhnya. Long Hao Shen benar-benar menantikan untuk melihat perubahan seperti apa yang akan muncul setelah perpaduan antara Yating dan kompor Sein Spiritual. Yang dia harapkan hanyalah kemampuan tarik dari kompor Sein Spiritual tidak akan hilang. Sebenarnya, bahkan mengingat kecerdasannya,
Long Haoshen lupa fakta bahwa setelah menyelesaikan kebangkitannya, kondisi mentalnya belum pulih. Rasa sakit yang harus dia tanggung memang semakin kuat dan kuat, mencapai titik di mana dia harus mengatupkan giginya untuk hampir tidak bisa menanggungnya. Jangan lupa bahwa meskipun dia hanya memiliki 2 tungku spiritual, ini adalah 2 tungku spiritual yang berevolusi. Kompor spiritual yang tidak berevolusi dan yang berevolusi sama sekali tidak sama. Sebagai contoh sederhana, kompor Saint spiritual yang tidak pernah berevolusi hanyalah kompor spiritual tingkat kelima, tetapi setelah berevolusi, itu sudah bisa disebut kompor spiritual tingkat keempat. Setelah 2 evolusi, itu bahkan mencapai puncak tingkat keempat. Dan lebih jauh lagi, tungku spiritual yang berevolusi ini akan menjadi jauh lebih stabil dan terjalin dengan tubuh, membuat proses peleburan menjadi jauh lebih sulit. Dan terlebih lagi, dia masih memiliki peri cahaya, Yating. Setelah mengikuti Long Haoshen, Yating telah berevolusi 3 kali. Jangankan dia, bahkan banyak pembangkit tenaga listrik yang mencapai langkah ke-8 atau ke-9 tidak serta-merta membuat kompor spiritual mereka berevolusi sesering itu. 3 evolusi memberi Yating tubuh yang hampir seperti jasmani, dan di surga ilusi, dia berhasil mendapatkan energi vitalnya sendiri. Dalam beberapa hal, dia sudah tidak sesederhana kompor spiritual belaka, dan kecerdasannya sangat besar. Selama dia terus berkembang, suatu hari dia akhirnya akan mencapai tingkat kompor spiritual cerdas yang telah disebutkan Long Haoshen sebelumnya. Dan hari itu, dia akan mencapai tingkat tertinggi sebagai kompor spiritual. Untuk alasan ini, ketika Long Haoshen memadukan kompor Saint spiritual dan peri cahaya Yating, kesulitannya jauh lebih sulit daripada orang lain. Tentu saja, rasa sakit yang harus ditanggung Long Haoshen sama sekali bukan yang terberat, setidaknya Chair memiliki waktu yang lebih sulit darinya. Pada saat yang sama, Chair juga duduk di kolam hijau. Dia agak pucat dan keringat dengan cepat menetes dari wajahnya. Di sekelilingnya, beberapa aliran udara kelabu bergelombang, dan nafas kehidupan entah bagaimana terasa tidak sesuai dengan niat membunuh yang intens. Di bawah niat membunuhnya yang mengerikan, pakaiannya benar-benar memudar, dan kulit putih bersihnya terus-menerus dipenuhi keringat. Dapat dilihat dengan jelas bahwa di bagian tengah dadanya gelombang abu-abu berkilauan muncul tanpa henti, menyebabkan niat membunuh di sekitarnya meningkat terus-menerus. Meskipun kompor spiritual Long Haoshen telah berevolusi beberapa kali, Chair memiliki 3 kompor, yang satu baru saja berevolusi. Kesulitan menggabungkan 3 tungku spiritual secara eksponensial lebih tinggi daripada melakukan hal yang sama dengan 2 tungku. Jadi, meskipun 2 kompor spiritual Long Haoshen telah berevolusi untuk total 5 kali, rasa sakit yang harus ditanggungnya jauh dari yang dialami oleh Chair. Orang yang berbeda pasti memiliki pengalaman yang sama sekali berbeda selama peleburan tungku spiritual mereka, dan ini masih berlaku bahkan jika 2 orang tidak berbeda jauh dalam kultivasi, atau dalam tungku spiritual yang telah mereka asimilasi. Ini karena keadaan pikiran memiliki dampak besar pada proses fusi. Chair tidak diragukan lagi dipenuhi dengan tekad teguh, dan ini menjadi kasus terutama setelah dia mengikuti Long Haoshen. Kesuraman dalam dirinya secara bertahap diterangi oleh pancarannya, yang bisa dikatakan telah meningkatkan sifatnya. Gigih ketika menghadapi kesulitan, dia akan terus berjuang selama itu demi Long Haoshen, dan tidak pernah mengendur kapan saja. 3 tungku spiritualnya adalah kompor spiritual samsara, kompor spiritual 1000 pukulan dan kompor spiritual bayangan sejati yang baru diperoleh. Tidak diragukan lagi, kompor spiritual samsara menempati posisi terdepan di antara ketiganya. Dalam sepersekian detik proses peleburan dimulai, kekuatan mengerikan dari kompor spiritual samsara meledak seketika, segera mengalahkan dan menghancurkan 2 tungku spiritual lainnya, sebelum mulai mengasimilasi 2 lainnya. Menyerap fragmen dan energi dari 2 lainnya, kompor spiritual samsara memang tirani. Orang mungkin bertanya apa sensasinya jika 2 tungku spiritual pecah berkeping-keping di dalam tubuh Anda. Pada saat itu, bukan hanya pakaian Chair yang dimusnahkan, tetapi bahkan seluruh tubuhnya menunjukkan tanda-tanda tidak mampu menanggungnya. Beruntung bahwa asimilasinya terhadap kompor spiritual samsara telah terjadi jauh sebelumnya, dan dia dapat sepenuhnya menggunakan kekuatan penghancurnya.
Setelah melewati 10 tahun peleburan, kompor spiritual samsara memperoleh keselarasan sempurna dengan tubuhnya, sehingga bahkan ketika tubuhnya hancur, kompor spiritual samsara mengeluarkan energi untuk melindunginya. Namun, meski begitu, spiritual samsara hanya melindungi tubuhnya dan tidak mengurangi rasa sakitnya. Coba pikirkan, rasa sakit apa yang akan keluar dari tubuh Anda sendiri yang dicabik-cabik. Jadi, pada saat itu, tubuh Chair merasa sangat mati rasa, sebelum rasa sakit yang tak tertandingi menghantamnya, menjerumuskannya ke dalam keadaan yang bahkan lebih menakutkan daripada pada saat asimilasi awalnya dari kompor spiritual samsara. Bahkan jika itu Long Hao Shen bukan Chair, dia mungkin akan berteriak sedih. Namun, Chair tidak. Setelah disiksa oleh kompor spiritual samsara sejak menjadi gadis berusia 3 tahun, dia sangat ulet, dan terus mengatupkan giginya dan menahan rasa sakit dengan pahit. Penggabungan antara tiga tungku spiritual terlalu menantang. Bahkan dengan memimpin kompor spiritual samsara, dia masih menghadapi bahaya yang ekstrim dan tak terhindarkan. Karena yang lain baru saja menyerap kompor spiritual mereka yang baru diperoleh, proses fusi mereka tidak sesulit untuk Long Hao Shen dan Chair. Namun, ini adalah pertama kalinya mendapatkan kompor spiritual untuk mereka semua, dan keakraban kontrak mereka dengan kompor baru mereka terbatas. Dengan demikian, proses fusi juga tidak mudah bagi mereka. Untuk pasukan perburuan iblis kelas umum ke-21, percobaan ini hanya bisa digambarkan sebagai tantangan ekstrim. Kekuatan mereka, tekad mereka serta tekad mereka memungkinkan mereka untuk menghadapinya, tetapi jika gagal, mereka sangat mungkin tidak hanya akan kehilangan kompor spiritual mereka, tetapi juga kualifikasi mereka untuk tetap menjadi tim yang setara. Semua orang dengan jelas memahami ini, dan dengan demikian sama sekali tidak menyerah. Wang Yuan sedang menunggu dengan tenang, dikelilingi oleh pemandangan hijau yang tak terbatas, saat vitalitas yang padat muncul dari tubuhnya. Dia bahkan bisa merasakan energi spiritual eksternalnya sendiri diperkuat secara tak kasat mata. Namun, dia tidak berminat untuk membenamkan dirinya dalam menikmati manfaat dari peningkatan energi spiritual eksternalnya. Setelah tidak bisa menjalani sidang ketiga, dia hanya bisa menunggu di sini dan tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Karena dia tidak ingin membawa masalah kepada teman-temannya, dia tidak berusaha untuk pergi. Dan hampir 3 jam telah berlalu. The Illusory Paradise akan terbuka untuk total hanya 3 hari, sehingga setelah 3 jam menunggu pahit, bahkan Wang Yuan tidak bisa membantu tetapi mulai berkultivasi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menahan diri untuk tidak pergi. Kesepian seringkali merupakan siksaan yang bahkan lebih besar daripada rasa sakit. Akhirnya, dengan kilatan cahaya keemasan, sesosok muncul di dekat Wang Yuan, dikelilingi oleh cahaya hijau. Ah! Tepat setelah muncul, orang ini tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Saat tubuhnya kejang hebat, dia jatuh ke tanah dan mendarat di pantatnya. Apakah kamu baik-baik saja? Wang Yuan buru-buru bertanya dengan prihatin. Yang pertama muncul tidak lain adalah Zhang Fangfang yang baru saja menembus ke langkah ke-7. Zhang Fangfang membuka mulutnya lebar-lebar, mengambil napas dalam-dalam. Di dahinya, sejumlah besar keringat mengalir ke bawah. Setelah banyak kesulitan, dia akhirnya santai, dan setelah dia mengambil napas dalam-dalam, dia menjawab Wang Yuan sambil tersenyum, "Aku baik-baik saja." Wang Yuan dengan sedih bertanya, "Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Terakhir kali kamu mengatakan itu, kamu sudah hampir menjadi cacat." Zhang Fangfang mengungkapkan senyuman, menggaruk kepalanya sendiri, "Saya benar-benar baik-baik saja. Namun, perpaduan tungku spiritual terlalu menyiksa. Jika bukan karena fakta bahwa saya baru saja mencapai langkah ke-7 dan memiliki energi spiritual yang cukup untuk mencapai fusi, saya khawatir saya tidak akan berhasil melakukannya." Omong-omong, Ye Xiaolei itu benar-benar sangat lunak, karena energi spiritualku telah mencapai 10.000 unit setelah terobosan ini. Sepertinya dia benar-benar bisa mengendalikan dan mengubah peraturan dari Illusory Paradise sampai batas tertentu. Wang Yuan tampak terkejut, fusi telah tercapai. Bagaimana kompor spiritual berubah? Berdiri, Zhang Fangfang memberinya senyuman, "Iya.
Saya telah memberikan kompor spiritual yang saya peroleh setelah penggabungan nama kompor spiritual kehidupan kedua. Lihatlah. Mengatakan itu dengan santai, matanya bersinar dengan kilatan emas, dan segera setelah itu, cahaya keemasan muncul di dadanya. Seketika, Zhang Fangfang lain muncul di depan Wang Yuanyuan, tetapi yang ini tidak memiliki peralatan apapun padanya, membentuk keberadaan yang hanya terbuat dari cahaya keemasan. Aku ini memiliki 1/8 dari total energi spiritualku, dan bahkan dapat menggunakan senjata apapun yang akan kuberikan padanya. Dia akan mendengarkan semua perintahku. Aku bisa memanggilnya sekali sehari, dan panggilan itu akan berlangsung selama 1 jam. Saya dapat memastikan bahwa penggabungan tungku spiritual menyebabkan mereka memperoleh kekuatan besar. Wang Yuanyuan tampak terkejut melihat sosok emas itu, dipenuhi rasa iri. Kompor spiritual cloning semacam ini hampir mencapai tingkat kedua sebagai kompor spiritual. Itu sudah merupakan amplifikasi yang luar biasa. Dan klon ini juga bertahan untuk waktu yang lama, tetapi yang lebih penting, ia juga dapat menggunakan peralatan. Meskipun dia tidak tahu tingkat kompor spiritual yang baru saja dicapai Zhang Fangfang, kompor spiritual tingkat kedua pasti akan sangat meningkatkan kekuatannya. Mengandalkan ini, dia sudah memenuhi syarat untuk tantangan untuk mendapatkan Mithril Foundation Armor. Melihat Zhang Fangfang sudah baik-baik saja, dia tanpa sadar mundur. Ketika dia siap untuk duduk lagi dan terus menunggu rekan-rekannya kembali, Zhang Fangfang tiba-tiba bertanya, Yuan, apakah kamu sudah punya pacar? Wang Yuan berbalik untuk menatapnya dengan kaget. Melihat wajah Zhang Fangfang yang membara dan semangat jantan memenuhi dirinya, dia agak hingar-bingar, tanpa sadar menjawab, tidak. Kalau begitu itu bagus. Zhang Fangfang tampak santai mendengar jawaban itu. Alis Wang Yuan naik, mengapa itu bagus? Apakah menurutmu gadis ini tidak dapat menemukan orang yang menyukainya? Zhang Fangfang segera terlihat panik, tidak, jangan salah paham. Itu bukanlah apa yang saya maksud. Aku hanya menyukaimu. Ketika dia mengucapkan beberapa kata terakhir ini, mereka berdua tampak tercengang satu sama lain. Wang Yuan hanya merasakan sakit di hatinya, tapi dengan cepat menjawab sambil memasang wajah serius, tapi aku tidak menyukaimu. Apakah Anda pikir saya akan memberikan hati saya hanya karena Anda menyelamatkan saya? Biar ku beritahu, aku tidak suka laki-laki. Untuk fakta bahwa Anda menyelamatkan saya akan menebusnya untuk Anda di masa depan. Mengatakan itu, dia segera memalingkan wajahnya, dan berhenti menatap Zhang Fangfang. Namun, pada saat yang sama, dia menemukan bahwa detak jantungnya sendiri menjadi liar, dan ketika dia selesai memberikan jawaban ini, perasaan penyesalan yang sama sekali tidak dia ketahui, langsung menyebar di dalam dirinya. Zhang Fangfang tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatapnya diam-diam. Dia juga tidak menoleh, dan suasana mulai menjadi canggung. Beberapa saat kemudian, Zhang Fangfang tampaknya sedikit bersorak, dan menyatakan dengan suara yang terdengar kasar dan suram, Yuan, aku belum mengatakan itu sambil percaya bahwa kamu menyukaiku. Lagi pula, kita belum lama saling mengenal, dan terlepas dari apakah kamu menyukaiku atau apakah kamu menyukai pria atau wanita, perasaanku padamu tidak akan berubah. Memberitahu Anda tentang mereka sudah cukup bagi saya. Bahu Wang Yuan bergetar, tetapi tanpa berbalik dia bertanya, apa yang kamu suka dariku? Suaranya jelas melunak, dan pada saat itu, dia memikirkan adegan ketika pria ini menyatakan bahwa dia baik-baik saja bahkan dengan 2 tangan yang cacat. Jawaban Zhang Fangfang adalah, apakah kamu percaya pada cinta pada pandangan pertama? Ini adalah jawaban jujur saya untuk pertanyaan ini. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya tidak tahu. Namun, saya merasa sangat senang bahwa takdir memungkinkan saya untuk bertemu dengan Anda. Wang Yuan terdiam sekali lagi, dan Zhang Fangfang tidak mengatakan apa-apa lagi. Saat ekspresi wajahnya terlihat lebih santai, dia duduk bersila di tempat yang sama, memperhatikan gadis jangkung dan ramping yang berdiri di depannya dengan penuh perhatian. Tepat pada saat itu, siluet kedua muncul dalam lampu hijau. Penampilannya yang menyedihkan bahkan lebih tak tertahankan daripada Zhang Fangfang. Segera menjatuhkan diri di wajahnya,
dia memeluk tanah. Terkejut dan takut dengan pergantian peristiwa yang tiba-tiba itu, Wang Yuanyuan buru-buru berdiri untuk melihat bahwa Han Yu yang jatuh ke tanah. Han Yu tidak hanya terengah-engah, tetapi segera jatuh pingsan. Tanpa memberi Wang Yuanyuan waktu untuk melangkah maju, cahaya keemasan jatuh secara akurat pada Han Yu. Itu adalah pemulihan hebat, mantra penyembuhan bertarget tunggal dari elemen cahaya. Zhang Fangfang dengan mantap mendorong tangannya ke dada Han Yu, merasakan perubahan di tubuhnya. Beberapa saat kemudian, Zhang Fangfang berkata dengan suara santai, dia baik-baik saja. Jika saya tidak salah, fusinya seharusnya berhasil juga. Ada bentuk energi spiritual cahaya yang sangat lembut namun ulet di dadanya. Ini tentu saja kekuatan kompor spiritual. Wang Yuanyuan mengangguk sebelum melihat Zhang Fangfang yang serius dan berkata, kalau begitu, itu bagus. Mereka berdua saling memandang, tetapi Wang Yuanyuan segera melarikan diri setelah itu, memalingkan kepalanya lagi. Dia tidak berani melihat lebih jauh ke Zhang Fangfang, tiba-tiba sangat takut melihat tatapan serius di matanya. Kira-kira setengah jam kemudian, Han Yu secara bertahap kembali ke akal sehatnya. Seperti yang dikatakan Zhang Fangfang, persidangannya telah berhasil. Setelah melebur, kedua tungku spiritual menjadi yang baru, yang disebut perlindungan cahaya. Kompor spiritual ini sangat tangguh, dan dapat digunakan dalam keadaan apapun, memungkinkan Han Yu melepaskan perlindungan cahaya pada jarak 5 meter. Perlindungan cahaya ini bisa mencapai kekuatan pertahanan 3 kali lebih kuat dari kekuatannya sendiri, mencapai kekuatan pertahanan obstruksi surgawi. Pada saat yang sama, ketika dia akan menggunakan perlindungan cahaya, di area tertutup, kecuali dari properti elemen kegelapan, energi spiritual dari semua orang di dalamnya akan pulih dengan kecepatan 10 kali lipat hingga mencapai puncaknya. Tanpa ragu, kompor spiritual ini akan menguat bersamanya. Satu-satunya yang disayangkan adalah bahwa setelah fusi ini, perlindungan cahaya tampaknya tidak dapat berevolusi. Secara keseluruhan, kompor spiritual ini masih sedikit kalah dengan kompor spiritual kehidupan kedua milik Zhang Fangfang. Lin Xin adalah orang berikutnya yang muncul dari kabut cahaya hijau, terlihat sangat lelah. Hei, punya narkoba bro, kamu baik-baik saja. Jika fusi gagal biarkan saja, tidak apa-apa asalkan kamu baik-baik saja. Wang Yuanyuan berkata, mencoba menghiburnya. Han Yu berkata dengan wajah pahit, perpaduan ini terlalu sulit, sampai-sampai kendalinya atas api pun tidak cukup. Siapa bilang aku gagal? Saya hanya merasa sedih dengan rambut saya. Mencapai titik ini, Lin Xin tidak bisa menahan tangis. Meskipun demikian, penampilannya cukup untuk membuat siapapun merasa simpati. Gaun ajaibnya hangus terbakar, dan di kepalanya hanya ada sehelai rambut hitam besar. Rambut hijau gelapnya yang anggun benar-benar direduksi menjadi arang, dan hal yang sama berlaku untuk alisnya. Meskipun demikian, memandangnya, dia berada dalam kondisi yang lebih baik daripada Han Yu dan Zhang Fangfang saat itu. Setidaknya dia tidak langsung pingsan. Wang Yuanyuan menyatakan dengan sedih, biarkan saja dia menangis, sampai dia mati karenanya. Apa yang ada untuk merasa menyesal atas hilangnya rambut Anda? Ini juga bagus, Anda akan botak seperti Sima. Ini akan membuat Anda terlihat lebih seperti pria. Mungkin saudari Siner akan lebih menyukaimu. Betulkah? Suara tangisan Lin Xin sedikit menghilang, saat dia mengangkat kepalanya, matanya masih kabur karena air mata, dan bertanya. Wang Yuanyuan dengan malu-malu menjawab, tidak, itu bohong. Zhang Fangfang berkata sambil tersenyum, apapun yang terjadi, setidaknya sejauh ini kita semua berhasil. Saya harap yang lain akan menyelesaikan uji coba mereka dengan sukses juga. Setelah tidak kurang dari setengah jam, Chen Yinger dan Sima Xian muncul hampir bersamaan. Hanya saja mereka berdua berada dalam bentuk yang sama sekali berbeda. Chen Yinger tampak berantakan, dan segera jatuh pingsan di pelukan Wang Yuanyuan, pakaiannya basah oleh keringat dan benar-benar transparan. Dia tidak tahan lagi dan runtuh dengan efek yang besar. Penampilan Sima Xian bahkan lebih menyedihkan darinya. Pada saat dia muncul, dia tampak seperti sepotong daging barbecue. Dia menabrak tanah,
membawa bau harum daging yang terbakar. Kulitnya tampak benar-benar terkarbonisasi, dan beberapa bagian dagingnya benar-benar terlihat seperti terpanggang. Han Yu dan Zhang Fangfang menyembuhkannya dengan kekuatan penuh mereka, sebelum si Masian akhirnya dianggap telah hidup kembali. Tetapi mereka berdua masih tidak sadarkan diri, dan tidak bangun bahkan setelah setengah jam. Secara khusus, si Masian benar-benar mengalami kerusakan yang sangat serius pada tubuhnya. Mengambil pil linsin, dan disembuhkan hanya membuatnya hampir tidak hidup dan tidak lebih. Sulit untuk mengatakan apakah akan ada gejala sisa setelahnya. Cahaya keemasan menembus lampu hijau, dan sesosok emas muncul dari kabut cahaya. Dari elemen cahaya, si Masian, Han Yu, dan Zhang Fangfang semuanya sudah muncul, dan Long Haoshen adalah yang terakhir muncul. Namun, tepat pada saat itu, semua orang tampak tidak bernyawa. Ini karena dari kabut cahaya hijau itu, kaki putih bersih yang ramping dan halus muncul.